kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini merubah hidup kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini, hari yang indah, hari yang cerah, kita boleh kembali datang bersama-sama beribadah. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, karena Engkau begitu besar kuasa memungkinkan kami hari ini kembali bersekutu tempat ini. Persiapkan hati kami Tuhan semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami untuk menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya dan berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang dipersiapkan jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Akan dibaca dari ayat 18 sampai ayat 27. Lukas 18 ayat 18 sampai 27, demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini, satu hal yang masih kurang. Satu hal yang masih kurang. Alkitab mencatat ada seorang pemimpin. Di bagian lain dicatat sebagai seorang pemuda. Pemimpin itu juga berarti dia seorang pengusaha. Itu berarti dia banyak uang. Itu berarti dia punya kuasa. Itu berarti dia bisa mengatur apa saja yang dia mau kerjakan. Jadi dia seorang pemimpin. Alkitab mencatat juga dia masih muda. Jadi saudara lengkap semuanya. Pemimpin, pengusaha, kaya, muda. Saya yakin tampan juga seperti yang sedang khotbah ini, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia datang bertanya kepada Yesus,
Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, di sini dikatakan pemuda ini datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Dia bukan datang kepada sembarangan orang. Dia tidak datang ke ahli melihat garis tangan, enggak. Dia tidak naik ke atas gunung untuk bertanya, tidak. Tapi dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia tidak salah alamat. Dia sudah benar-benar mencari orang yang tepat, yang dapat memperoleh hidup yang kekal. Cuma dia punya kesalahan. Kenapa? Pertanyaannya salah. Mengapa saya katakan pertanyaan salah? Dia katakan begini, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, di pengajaran lain, kepercayaan lain mengajarkan bahwa apa yang engkau lakukan, maka engkau akan mendapat balasannya. Ketika engkau berbuat baik, ketika engkau sering menolong orang, ketika engkau banyak derma, memberikan dukungan, pekerjaan sosial dan sebagainya, maka engkau akan dapatkan hasil yang baik. Syukur-syukur kalau nanti engkau sudah meninggal dunia, akan hidup lagi menjadi, tanda kutip, entah binatang yang lebih sejahtera lah. Binatang yang tidak sejahtera, yang menderita itu seperti lembu, sapi yang harus membajak di sawah. Yang senang sekarang mungkin anjing, kucing bisa dipelihara oleh majikannya. Ada seorang yang saya kenal, dia pulang balik dari Indonesia, datang ke Amerika, nangis-nangis. Saya tanya kenapa? Anjing kesayangannya mati. Zaman sekarang juga ada orang yang karena begitu banyak uang, anjing yang mati juga diadakan persemayaman buat anjingnya dengan biaya bisa ratusan juta untuk mengenang anjingnya yang sangat disayangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di agama lain juga mengajarkan kalau engkau berbuat baik, ditabung. Makin baik, makin bagus. Dan itu supaya engkau boleh mendapatkan bagian yang baik dari Tuhan. Tetapi pengajaran daripada Yesus beda. Yesus mau mengajarkan kepada kita itu iman, kepercayaan. Yang artinya perbuatan baik apapun yang kita lakukan hari ini tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bukan berarti kita harus berbuat jahat, saudara. Artinya apa? Artinya perbuatan baik tidak cukup. Kita harus beriman kepada Yesus. Itu sebabnya maka pemuda, penguasa, pengusaha yang kaya ini, pertanyaannya salah. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Gak ada, saudara. Jangan pikir kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, jangan pikir kalau kita baik hati, tidak pernah merasa iri pada orang, kita tidak pernah mencelakakan orang, kita sudah bisa dapatkan hidup yang kekal. Tidak, saudara. Karena apa? Karena sekali lagi, bagi kita orang percaya, mendapat hidup yang kekal bukan karena perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab Yesus dengan pertanyaannya? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Baik itu ciri khas seharusnya, ya, saya garis bawahi, seharusnya menjadi ciri khas orang percaya.
Karena itu standar. Kalau hari ini Bapak Ibu di luar sana menolong orang, kasih uang pada orang miskin, membantu orang, mengangkat barang, atau ada orang yang mau seberang jalan, saudara tuntun dia seberang, baik hati, rela mengalah, mau antri, orang datang, terakhir saudara kasih dia duluan pun gak apa-apa. Apakah saudara itu orang baik? Benar, pandangan dunia itu baik. Tapi itu biasa saja. Karena standar orang percaya yaitu itulah yang mesti dilakukan oleh orang percaya. Dia mesti mengampuni, dia mesti menolong, dia mesti memberi, dia mesti membantu, dia mesti mengalah, dia mesti lakukan semuanya itu. Itu orang percaya. Jadi siapa yang baik sebenarnya? Firman Tuhan benar, Yesus benar. Hanya Allah yang baik. Karena perbuatan baik kita apapun tidak bisa mencapai standar yang Allah tuntut. Saudara yang dikasih Tuhan, maka di sini dikatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Sebenarnya pemuda ini bukan hanya kaya, bukan hanya sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai penguasa, tapi dia juga ahli dalam agama. Banyak melayanilah seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi dia sudah tahu tentang firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepadanya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya tahulah. Kan sudah melayani cukup lama gitu loh. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu mungkin dalam hati kecil, aku udah lakukan semuanya itu. Aku gak berzina, aku gak mengingini milik orang lain, kaya kok. Aku gak berdusta, aku hormati orang tuaku. Kata orang itu semuanya itu telah kuturuti. Sejak kapan? Sejak masa mudaku. Saudara kita mungkin seperti orang ini, pemuda ini. Waktu kita merenungkan kembali firman Tuhan hari ini, apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan, sudah turuti firman Tuhan? Kita mungkin datang pada Tuhan dengan tanpa rasa sungkan dan malu. Tuhan, saya tidak pernah mencuri, saya sering menolong, saya mengasihi orang, saya sudah tidak membenci orang lagi. Kita mungkin mau katakan demikian kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tahu kita bukan. Oke lah, kita mungkin lulus dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Seperti kata orang ini, semuanya sudah kuturuti. Sejak dulu, sejak aku masih muda. Kita katakan dulu aku juga demikian, sejak masih kecil. Saudara, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Ternyata saudara, perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh umat Tuhan, termasuk kita hari ini, tidak cukup. Ada satu hal yang masih kurang. Ada hal yang masih kurang itu apa? Yesus berkata, jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jual, kemudian bagikan ke orang miskin, datang kemari dan ikut aku. Mulailah berhitung-hitung pemuda ini dengan sempuanya. Jual segala harta,
saya sudah dapat sejak muda sampai hari ini bagikan kepada orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda ini dia sedang memperhitungkan kondisi prinsip ekonomi. Dia maunya dengan apa? Kalau dulu waktu saya SMA belajar prinsip ekonomi, ada seorang bapak ekonomi terkenal, Adam Smith, dikatakan dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, pemuda ini pikir dia bisa lakukan seperti itu. Mengasihi orang gratis kok. Membantu orang juga bisa gratis. Bantu dia ngangkat barang misalnya. Menghormati orang juga gratis. Tidak berdusta gratis. Tapi kalau sampai kepada uang, ya, pemuda ini sudah mulai berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Mungkin gak bisa tidur dia. Tapi dia tidak sempat dikasih waktu begitu lama. Sebab dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Sedang berbicara. Saudara, zaman sekarang kalau kita perhatikan agak bertolak belakang. Gereja melihat orang kaya datang dengan mobil mewah, turun dengan tas bermerek, pakaian necis dan sebagainya. Oh, cepat disambut, duduk paling depan. Saudara kok gak mau duduk paling depan ya? Padahal tempat depan itu paling kehormatan depan gitu. Ya kan ya? Alkitab juga mencatat orang yang datang itu tamu agung besar disambut duduk sampai depan. Saudara semua tamu agung tapi maunya di belakang-belakang. Minggu lalu pendeta Hendra sudah pancing maju ke depan. Dia bilang ludahnya kalau kesemprot pun gak akan sampai saudara katanya. Paling di sini aja gitu. Dan saudara, kok udah kaya disambut. 2-3 minggu bisa diangkat jadi majelis loh saudara. Bagian bendahara lagi. Duitnya banyak saudara. Zaman sekarang. Tapi Yesus tidak lihat demikian. Kamu kaya, oke. Bukan urusanku kamu kaya. Kamu kaya, oke. Itu urusanmu, kamu kaya. Tidak ada hubungan dengan aku. Kamu kaya, oke. Tetapi lihat dulu bagaimana, apakah engkau sudah selamat belum? Sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan belum? Itu sebabnya saudara, keselamatan tidak tergantung kepada seberapa harta yang kita miliki. Yesus tidak melihat harta kekayaan kita. Yesus melihat iman kepercayaan kita. Waktu Yesus minta kepada pemuda, penguasa, pengusaha, pemimpin, orang yang orang yang katakan pemimpin rohani, pergi jual milikmu, kembali kepadaku, bagikan kepada orang miskin. Maka dia menghitung. Pengorbananku begitu besar hanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dia rasakan begitu mahal. Dia rasakan dia harus bayar harga mahal. Padahal Yesus sudah bayar harga mahal. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda, pengusaha yang kaya ini, kalau kita boleh lihat dia langsung balik kanan gerak, dia pergi. Dan tidak balik lagi. Dia pergi dan tidak balik lagi. Pemuda yang kaya, dia datang kepada orang yang benar, kepada Yesus,
namun dia tidak mendapatkan keselamatan itu. Saudara, bukankah hari ini kita menemukan ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun datang ke gereja, ikut melayani, mungkin persembahan juga ikut, walaupun pelit-pelit pada Tuhan, $1, $2. Dan dia pikir dia sudah berkorban cukup banyak buat Tuhan. Dia pikir dia sudah berkorban begitu banyak bagi Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan semuanya ini loh. Tiap minggu aku memberikan persembahan, tiap minggu aku ikut pelayanan, tiap minggu aku dengarkan firman Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak beriman kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Karena cara kita kumpul itu gampang. Di San Francisco banyak kegiatan sosial. Saya lihat mungkin sebagian teman-teman kita Sabtu bisa kumpul, nanti 4 Julai bisa kumpul, makan-makan, rame-rame pesta. Hampir sama, mungkin lebih senang di sana. Bisa dancing, line dance, kayak minggu lalu di gereja juga ada. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di sana tidak bicara tentang keselamatan. Di sana berbicara tentang hari ini. Hari ini saya bisa hura-hura. Hari ini saya bisa pesta. Hari ini saya bisa bersenang-senang. Sesudah itu pesta pun selesai, habis. Saya seringkali menemukan ada orang yang begitu aktif sekali dalam satu organisasi waktu sehat, tapi tiba pada waktu dia sakit, satu temannya pun tidak pernah datang membesuk dia, saudara. Dan berarti dia berakhir sampai pada waktu dia masih sehat. Kalau sudah sakit, habislah. Sudah selesai. Tapi Tuhan menuntut lain. Tidak cukup engkau berbuat baik, tidak cukup itu. Engkau harus beriman. Jual segala harta bukan berarti engkau jadi orang miskin, saudara. Pemuda ini jual segala harta bukan berarti dia harus jadi orang miskin. Tetapi saudara, artinya dia harus berkorban. Kalau mau datang kepada Yesus harus berkorban. Menempatkan Yesus yang paling atas, baru yang lain. Kata pemuda ini tidak demikian. Pemuda ini menempatkan hartanya paling atas. Dia tidak bisa meninggalkan hartanya. Dia tidak bisa lupakan hartanya. Kalau istilah zaman sekarang, orang yang sedang jatuh cinta, dia bucin. Cinta sekali sama hartanya. Sampai-sampai tidak bisa dilepaskan. Bahkan ada Yesus hidup yang kekal itu pun dia rela untuk tolak demi mempertahankan hartanya, saudara. Itulah pemuda ini. Maka 23 mencatat, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Dia sedih kenapa? Bukan karena berat. Dia sedih karena dia kaya. Saudara, kita harus minta ampun pada Tuhan. Kalau untuk mencari kekayaan, kita harus tinggalkan Tuhan. Jangan-jangan terjadi di persekutuan kita atau di ruangan inilah paling sedikit. Tapi pemuda ini, dia merasa sedih. Karena apa? Karena dia kaya. Dia gak bilang, Tuhan kok susah sekali ya. Bukan begitu. Tapi karena dia kaya. Dia sedih karena dia kaya, saudara. Saya tekankan, dia sedih karena banyak hartanya. Yesus memberikan satu perumpamaan seperti begini, dikatakan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk kerajaan Allah.
Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan berarti tidak bisa, tapi sukar. Dan kesukarannya tingkat tinggi. Sampai-sampai dia itu tinggalkan Tuhan, berarti sudahlah, sudah lenyap. Yesus bicara seperti ini bukan dia membenci orang kaya, tidak. Gereja juga bicara seperti ini bukan membenci orang kaya, tidak juga. Kita senang kalau jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Senang kalau jemaat Tuhan diberkati jadi orang yang kaya raya. Banyak uangnya. Kalian juga senang kan ya? Tapi kita hanya bersyukurlah kepada Tuhan dengan kekayaan. Tapi sekali lagi, apa artinya pemuda ini punya kekayaan yang banyak, tapi kehilangan keselamatan? Tidak mendapatkan keselamatan. Apa artinya? Apa artinya selama ini dia telah membantu orang, dia telah melakukan kebaikan dan sebagainya, semuanya akan sia-sia. Sekali lagi bukan berarti orang percaya tidak diajarkan menjadi orang baik. Bukan. Tetapi saya boleh menjamin ketika saudara dan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, mengetahui anugerah Tuhan, mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, maka secara otomatis kita akan melakukan semua kebaikan itu. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Lebih sia-sia lagi perbuatan tanpa iman. Saudara yang saya kasihi Tuhan, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi kalau kita perhatikan, untuk beriman kepada Tuhan Yesus, Allah bisa memaksa kita gak? Allah punya hak, Allah punya kuasa, Dia bisa memaksa kita supaya setiap minggu, setiap pagi kita begitu bangun baca Alkitab seperti robot. Bisa gak? Bisa. Setiap minggu pasti ke gereja. Bisa gak? Bisa. Selalu berbuat baik, kalau Dia mau kita tekankan kita demikian, bisa gak? Bisa. Tapi sekali lagi, Allah tidak menciptakan robot. Allah menciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Kita bebas melakukannya. Kita bebas melakukannya asal kita tidak bertentangan dengan Tuhan. Di zaman sekarang ada banyak hal yang bisa dikendalikan oleh manusia. Manusia itu menciptakan, mendesain. Dari mulai komputer yang paling terkenal sekarang itu AI. Ada seorang mengatakan kalau AI itu sudah maju semuanya, nanti semua udah gak ada pekerjaan. Lalu yang lain katakan, oh tidak. Justru orang yang menguasai penuh AI itu, dia yang punya banyak pekerjaan. Itu artinya apa? Itu artinya zaman makin maju, kita juga harus ikut maju. Makin giat belajar, apa itu AI? Ya. Seorang encim ditanya, tahu gak apa itu AI? Oh AI ya, bukan. Bukan AI ya, AI. Ibu-ibu tahu kan apa itu AI kan? Yang nggak tahu nanti tanya sama Ibu Rika gitu ya. Ya.
Bukan AI, ya. Tapi AI pun makin belajar, bukan? Zaman sekarang AI tahu WhatsApp. Itu kan berarti kita belajar. Bukan hanya AI. Nenek-nenek panggil apa? Ama-ama juga tahu gitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, seorang penulis yang bernama Carlson, dia katakan, Yesus tidak mengatakan bahwa semua orang miskin dan tidak ada orang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu berarti Abraham, Ishak dan Yakub tidak termasuk, apalagi Daud, Salomo dan Yusuf dari Arimatea. Tidak dikatakan demikian. Tidak hanya orang-orang yang kaya. Sekali lagi, kekayaan tidak menjamin. Karena hartamu dikatakan setinggi gunung pun itu akan terkerok sampai rata, sampai gak ada. Karena gak ada gunanya. Apalagi kita sudah meninggalkan dunia ini. Gak terpakai semuanya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, orang yang muda ini, dia itu datang kepada yang benar, tetapi keluar dengan cara yang salah. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah, yang mengajarkan kepada kita akan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, dan penjangkauan Tuhan, bahkan di Pemasmur dikatakan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong kita, matanya yang selalu memperhatikan kita, bahkan seperti debu kita pun dia kasihi. Saudara, itu manusia yang dikasih oleh Tuhan. Kalau sedemikian Tuhan itu memelihara kita, memprotek kita, menjaga kita, masihkah kita meragukan Tuhan kita? Ditambah lagi dengan apa, saudara? Ditambah dengan Dia telah mengurus satu-satunya bagi kita, menggantikan kita, disalibkan dan mati untuk kita. Itu yang paling baik yang diberikan pada kita. Masihkah kita memperhitungkan sesuatu dengan Dia? Masihkah kita menghitung-hitung dengan Tuhan kita? Dia begitu mengasihi kita. Dia sudah korbankan semua untuk kita. Anaknya yang tunggal diberikan untuk kita. Yang paling disukai, paling disayangi, diberikan untuk kita. Menggantikan kita. Masihkah kita ragu? Saudara, seorang ibu, kalau benar-benar dia sayang pada anaknya, anaknya itu pasti tidak meragukan apa yang dikatakan oleh si ibu. Itu baru ibu yang di dunia. Apalagi Bapa kita yang di surga. Karena si ibu sudah berkorban melahirkan anaknya, antara hidup dan mati untuk anaknya. Tapi memang masih ada anak yang kurang ajar ya. Saya baca di koran ada seorang anak memenjarakan ibunya gara-gara harta warisan. Kembali lagi kepada harta. Kita enggak demikian, saudara. Kita perlu berdoa pada Tuhan supaya keluarga kita, anak-anak kita, istri suami kita, menantu kita, di dalam kehidupannya sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Uang boleh dicari, harta boleh dicari, tapi jangan sampai harta menggantikan Tuhan, sehingga menyembah
kepada harta. Menyembah bukan lagi kepada Tuhan. Harta telah menjadi berhalanya. Sesuai dengan firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu berarti Tuhan Allah yang memerintah kepada kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Kalau kita menganggap harta nomor satu, berarti harta sudah dianggap seperti uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada kita semuanya. Biarlah ketika kita mengikut Yesus hari demi hari, kita mulai dikikis hati kita dari hati sayang kepada dunia. Makin hari makin sayang kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Karena di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami sering abaikan. Kami lebih sering mengutamakan apa yang sudah kami perjuangkan. Kami menjaga semua harta kekayaan kami baik-baik. Padahal itu semuanya bersifat sementara. Kami hampir-hampir seperti pemuda itu Tuhan, yang mengabaikan yang bersifat kekal itu. Kami rela tinggalkan yang kekal, memeluk yang sementara itu. Tuhan, kami mohon pengampunan kepadamu. Sebelum terlambat Tuhan, ketika kami masih hidup, ketika kami masih bernafas, tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mengutamakan Engkau saja Tuhan. Mengutamakan Allah kami, Allah yang hidup. Allah yang sudah rela mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Berita baik untuk semua, beria inspirasi, hidupmu terasa beda. Saksikan hingga tuntas, ceritanya menggema.